Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo Sobat Pengawas. Selamat datang kembali di podcast Linggo Asri yang merupakan akronim dari Bawaslu Keliling Jogo Demokrasi. Nah, di sini adalah sebuah wadah diskusi kita pada hari ini yang mana ini akan membahas isu-isu seputar demokrasi dan juga pengawasan pemilu. Perkenalkan, saya Dewi Fahima, staf Bawaslu Kabupaten Pekalongan yang akan menemani Anda dalam podcast episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas peran strategis salah satu divisi di Bawaslu Kabupaten Pekalongan, yang mana divisi ini sangat sibuk ya di masa tahapan maupun non-tahapan. Divisi adalah Divisi SDMOD Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Nah, nantinya kita akan membahas program-program apa saja yang sudah dilaksanakan dan juga inovasi apa yang sudah dilakukan, serta bagaimana dampaknya bagi peningkatan kualitas pengawasan pemilu. Nah, tentu saja nanti kita juga akan mengulik bocoran sedikit program unggulan apa yang akan atau yang sudah direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun ini atau tahun 2026 ini. Nah, langsung saja kita sambut narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Muhammad Anis Sofwan, selaku Koordinator Divisi SDMOD Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Terima kasih Bapak sudah hadir untuk menemani podcast hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Anis? Alhamdulillah, baik Mbak Dewi. Alhamdulillah ya Pak. Ya. Bapak asli Pekalongan ya Pak? Asli. Rumahnya ini karena Pekalongan sedang ada banyak berita banjir ya Pak? Iya, betul. Apakah di rumah Bapak juga terkena banjir atau bagaimana? Tidak seluruhnya, ada beberapa titik ya yang banjir, tapi ya tidak terlalu besar lah. Oke, baik. Nah teman-teman, karena ini kita posisinya di Pekalongan ya, banyak saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang mengalami musibah banjir ya. Kita ucapkan semoga banjirnya cepat surut dan aktivitas masyarakat dapat berjalan kembali seperti biasanya ya. Amin. Amin. Oke, baik teman-teman. Di sini Bapak, sebelum nanti kita membahas program lebih lanjut, mungkin di sini ada teman-teman sobat pengawas yang belum tahu nih atau belum familiar terhadap divisi SDMOD ini apa sih? Karena itu kan pastinya merupakan sebuah singkatan ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan terlebih dahulu apa arti dari SDMOD ini dan bagaimana ruang lingkupnya di Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Baik. Jadi begini teman-teman, selamat pagi teman-teman semua yang telah mengikuti podcast pada hari ini, pada saat ini. Nah, terkait dengan divisi itu sebenarnya kalau di Bawaslu ini kan Bawaslu ini memiliki beberapa divisi. Nah, divisi itu terkait dengan fokus kerja masing-masing koordinator divisi. Misalnya di Bawaslu Kabupaten Pekalongan ini kan kita memiliki 5 anggota. Nah, 5 anggota ini satu sebagai ketua, kemudian yang kedua itu ada koordinator divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan dan pelatihan, kemudian ada divisi penanganan pelanggaran, data dan informasi, kemudian ada divisi pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat, kemudian ada divisi penyelesaian sengketa hukum dan penyelesaian sengketa. Nah, saya ini berdasarkan hasil pleno itu ditunjuk sebagai koordinator divisi yang tadi disebut SDMOD. SDMOD itu adalah sumber daya manusia organisasi, pendidikan dan diklat. Jadi kalau dari namanya saja ini kan sudah sangat terlihat ya bahwa divisi sumber daya manusia, organisasi dan diklat ini otomatis berkaitan langsung dengan persoalan-persoalan SDM di Bawaslu, SDM pengawas pemilu, kemudian terkait dengan keorganisasian, kelembagaan dan terkait dengan pendidikan dan pelatihan. Begitu, Mbak Dewi. Oke.
Baik, mungkin bisa saya simpulkan ya, teman-teman. Jadi kita sudah mengetahui tadi bahwa divisi SDMOD ini merupakan singkatan dari sumber daya manusia, organisasi, dan juga diklat atau pendidikan dan pelatihan. Nah, pastinya di setiap instansi itu pastinya sudah ada SDM-nya juga ya Pak ya, dan ini sangat berperan penting bagi keberlangsungan organisasi itu sendiri. Oke, mungkin teman-teman di sini juga ingin tahu atau penasaran mengenai peran dan fungsinya SDMOD di Bawaslu ini apa sih untuk meningkatkan kualitas pengawasan pemilu? Gimana Bapak? Iya, jadi meskipun ya di Bawaslu ini kita terbagi menjadi beberapa divisi atau beberapa koordinator divisi, tapi sebenarnya pada saat tahapan pemilu setiap divisi ini memiliki tugas yang sama, yaitu melakukan pengawasan tahapan pemilu. Nah, tetapi secara internal, kalau berdasarkan Perbawaslu, divisi SDMOD ini memiliki beberapa tugas dan fungsi. Kalau misalnya kita membaca di Perbawaslu 3 tahun 2022 itu kan penjelasannya banyak sekali. Tetapi kita bisa rangkum dari semua tugas dan fungsi itu menjadi setidaknya ada 3 tugas besarnya, yaitu yang pertama ngurusi manusia atau orangnya, kemudian mengurusi terkait dengan keuangan, baik itu dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Kemudian yang ketiga terkait dengan barang, aset, inventaris, kemudian apapun termasuk misalnya yang hari ini kita tempati. Jadi 3 itu tentunya menjadi satu pekerjaan tersendiri ya. Terkait dengan sumber daya manusia berarti kan ini kita ngomong soal semua orang yang ada di Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Berarti ada anggota, kemudian ada jajaran teman-teman sekretariat, kemudian ada tenaga pendukung. Nah, kemudian dari sisi keuangan tadi, soal perencanaan, bagaimana kita merencanakan penganggaran, kemudian pelaksanaan, kemudian sampai dengan evaluasi. Dan yang ketiga tadi soal barang. Tapi ini terkait dengan tugas pokoknya ya. Tapi dalam konteks tahapan pemilu kita juga punya tanggung jawab untuk melakukan pengawasan di tahapan. Misalnya meskipun kita sebenarnya urusannya lebih ke internal ya, tetapi di tahapan kita juga harus melakukan pengawasan tahapan. Misalnya kalau di tahapan pilkada misalnya kita mengawasi terkait dengan pelaksanaan pengadaan logistik, kemudian terkait dengan pembentukan panitia pelaksana ad hoc pelaksana pemilu itu di KPU. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Oke, baik. Teman-teman semuanya mungkin tadi sudah mendengarkan ya bagaimana sangat pentingnya dan sangat strategisnya peran divisi SDMOD Bawaslu di Kabupaten Pekalongan ini, yang mana tadi juga sangat menarik ya, sudah disinggung mengenai pembentukan Panwascam, kemudian juga PKD dan pengawas TPS itu juga merupakan salah satu mungkin dari program SDMOD Bawaslu Kabupaten Pekalongan ya. Nah, mungkin kita juga ingin mengetahui program-program yang lainnya. Bisa dijelaskan mengenai program apa saja Pak yang sudah dijalankan di tahun 2025 ini atau mungkin sampai tahun berikutnya itu dari 2024. Silakan Pak. Program di tahun kalau berbicara 2024 berarti kan ini ada 2 momentum demokrasi politik ya. Yang pertama itu ada pemilu di bulan Februari, kemudian ada pilkada atau pemilihan bupati, wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur. Nah, saya kira kalau dalam konteks tahapan pemilu sudah lebih
banyak ya yang kita kerjakan, karena tadi sudah disebutkan Mbak Dewi, SDM itu juga kita mempersiapkan eh, jajaran pengawas pemilu ad hoc di tingkat kecamatan, ada Panwascam, kemudian di tingkat desa ada pengawas kelurahan desa, kemudian di pengawas TPS. Nah, kemudian menginjak itu salah satu yang kita kerjakan, belum nanti pengawasan tahapan yang lain. Nah, kemudian di tahun 2025 ini kan kita ada beberapa bulan masih beririsan dengan tahapan pemilihan kepala daerah. Artinya di tahun 2025 ini kita masih mengerjakan beberapa pekerjaan terkait dengan tahapan pilkada, tapi lebih banyak di persoalan-persoalan administrasi, misalnya pelaporan, kemudian kalau di divisi penanganan pelanggaran itu kita juga masih ada proses penanganan pelanggaran, kemudian termasuk laporan-laporan hasil pengawasan yang telah dilaksanakan oleh semua divisi. Nah, setelah itu baru kemudian tahapan pilkada selesai, dan kurang lebih setengah tahun lebih ya, itu kita berada di posisi non tahapan. Nah, di posisi non tahapan ini kita juga punya satu pekerjaan yang besar yang juga kita laksanakan di tahun 2025, yaitu terutama terkait dengan pengelolaan arsip. Arsip ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi Bawaslu, karena proses-proses pengawasan itu semua kan terdokumentasi ya. Ada yang terdokumentasi melalui laporan hasil pengawasan, kemudian misalnya ada saran perbaikan, kemudian ada peristiwa-peristiwa apapun yang kemudian didokumentasikan. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang sangat rugi kalau misalnya tidak kita kelola. Nah, salah satu yang kita yang kita laksanakan di tahun 2025 adalah pengelolaan arsip itu. Karena arsip ini kan sifatnya ada yang jangkanya panjang ya, apalagi kemarin antara pemilu dan pilkada ini tahapannya beririsan, jadi otomatis dokumennya juga sangat banyak. Ini perlu tenaga untuk mengelola itu, termasuk kita juga melakukan dalam pengelolaan arsip ini, kita melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan Dinas Perpustakaan Daerah di Kabupaten Pekalongan. Nah, kenapa ini penting? Karena pengelolaan ini juga kita membutuhkan expertise dari pejabat yang berwenang, terutama terkait dengan mana saja sih arsip-arsip yang harus kita simpan, kemudian arsip yang kemudian harus kita musnahkan, karena setiap arsip ini kan ada nilainya, ada waktu penyimpanannya. Kita mungkin merasa sanggup ya untuk menyimpan arsip ini, tetapi untuk arsip-arsip yang sifatnya penting dan jangka waktunya panjang, ini memang harus dikelola secara khusus. Nah, pentingnya kita melakukan MOU dengan Dinas Perpustakaan itu karena mereka punya satu resource tempat yang kemudian layak untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan supaya tidak cepat rusak, misalnya tidak dimakan rayap, kemudian atau tempatnya lembab. Nah, mereka punya sumber daya itu. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, di tahun 2025 kita juga melakukan kegiatan yang namanya penguatan kelembagaan. Nah, penguatan kelembagaan ini kita lakukan dengan kolaborasi dengan stakeholder, terutama di Bawaslu ini kan salah satu stakeholder intinya adalah dari Komisi 2 DPR RI sebagai pembentuk undang-undang. Nah, kita juga menghadirkan mereka untuk teman-teman dari DPR RI untuk memberikan masukan, kemudian
menggali saran masukan kritik dari beberapa pihak yang terlibat di dalam kegiatan itu yang kemudian bisa kita rangkum dan kita refleksikan secara internal. Nah, syukur-syukur beberapa rekomendasi itu kemudian bisa dijadikan pertimbangan dalam proses penyusunan undang-undang, karena di tahun ini kan kalau tidak salah proses penyusunan undang-undang pemilu itu akan dilaksanakan. Nah, saya kira masukan-masukan dari kegiatan penguatan kelembagaan itu sangat penting dalam proses tersebut. Nah, itu kita juga laksanakan tidak hanya sekali, kita laksanakan 2 kali karena merasa 1 kali itu tidak cukup, kita masih butuh masukan, maka kita laksanakan kembali. Nah, kemudian yang lain ya, karena kita berada pada posisi tahun 2025 di akhir pertengahan tahun sampai akhir tahun itu kita tidak berada dalam tahapan pilkada atau pemilu, maka kita lebih banyak melakukan peningkatan kapasitas di internal Bawaslu. Nah, itu di tahun 2025. Nah, pertanyaannya sekarang di tahun 2026 kita ngapain kan gitu ya? Iya. 2026 ini karena ini juga masih di awal tahun di bulan Januari, kita juga baru saja melakukan perencanaan kegiatan. Memang ini sifatnya instruktif ya dari Bawaslu provinsi, karena selain memang ada kebutuhan untuk menyusun perencanaan di masing-masing kabupaten, provinsi juga membutuhkan masukan dari Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, sehingga kemarin kita sudah membuat perencanaan kegiatan untuk 1 tahun, dan itu dibuat berdasarkan divisinya masing-masing. Nah, divisi sumber daya manusia, organisasi, dan diklat, sebagaimana tadi yang saya sampaikan tugas dan fungsinya di awal, maka otomatis kegiatan-kegiatan itu juga berhubungan terkait dengan peningkatan kapasitas terutama untuk sumber daya Bawaslu di Kabupaten Pekalongan. Di tahapan pemilu, tahapan pilkada ini kita tahu ada beberapa kekurangan yang dimiliki oleh kita secara internal. Nah, maka dari hasil evaluasi itu kemudian kita rekomendasikan atau kita formulasikan menjadi satu rencana kegiatan. Apalagi sekarang kalau berbicara SDM di Bawaslu Kabupaten Pekalongan, kita semakin jumlah SDM-nya kita bertambah. Misalnya teman-teman sekretariat ini semuanya juga sekarang sudah berstatus sebagai ASN, termasuk Mbak Dewi ini kan termasuk salah satu dari 3 tenaga baru lah istilahnya, tenaga baru yang ditempatkan di Bawaslu Kabupaten Pekalongan sebagai PNS. Nah, kemudian kemarin kita juga ada tambahan 1, sehingga semakin tahun kita mudah-mudahan juga kebutuhan personilnya semakin tercukupi, sehingga ini akan menjadi baik nanti di tahapan pemilu berikutnya, terutama karena di waktu ini kita banyak melakukan pembenahan, kemudian melakukan peningkatan kapasitas di setiap staf, sehingga mudah-mudahan di pemilu berikutnya kita sudah siap untuk melakukan pengawasan secara maksimal. Begitu. Oke, baik Pak. Teman-teman, kita sudah mengetahui bersama ya, tadi sudah dijelaskan sekali bahwa divisi SDM ini secara garis besar itu tidak hanya merekrut SDM saja ya Pak, tapi juga harus bagaimana kita membina SDM tersebut sehingga berkualitas dan juga dipersiapkan untuk melaksanakan tanggung jawab dan tugas dan fungsi Bawaslu secara umumnya, begitu ya Pak. Tadi kan mungkin sudah disinggung mengenai
tahun 2026 ini nantinya akan ada peningkatan kualitas internal ya. Ya. Mungkin bisa diperjelas lagi Pak, akan ada agenda atau program apa seperti itu? Ya, kemarin karena agak banyak ya, mungkin saya contohkan beberapa yang saya ingat. Salah satunya adalah misalnya, ya salah satunya ini, misalnya terkait dengan kegiatan yang sekarang kita lakukan, yaitu podcast. Podcast ini kan menjadi salah satu salah satu cara bagaimana kemudian Bawaslu tetap melakukan aktivitas sebagai salah satu lembaga negara untuk tetap bekerja. Gitu. Podcast ini menjadi salah satu tempat untuk kita melakukan pendidikan demokrasi terhadap masyarakat, sehingga agar kualitas podcast ini semakin bagus, ya kan, maka salah satu yang kita upayakan adalah bagaimana menciptakan atau menumbuhkan kualitas di dalam podcast tersebut. Nah, salah satunya yang terpenting dalam podcast ini kan yang tidak kalah menarik ya. Kalau host itu kan kalau narsumnya itu kan tergantung, tetapi hostnya ini kan juga penting. Karena host ini atau pembawa acara ini menjadi salah satu kunci apakah diskusi pembicaraan ini akan berkembang atau tidak. Betul. Nah, itu salah satunya yang kemarin kita rumuskan. Nah, kemudian selain itu kita juga ada kebutuhan di Bawaslu ini adalah selalu memberitakan hal-hal apa saja yang kita lakukan. Nah, agar pemberitaan ini bisa dilakukan secara maksimal dan masif, kemudian bisa dilakukan oleh setiap orang, maka kita juga perlu membekali teman-teman untuk dapat menuangkan ya informasi atau berita, terutama di dalam bentuk tulisan, sehingga pekerjaan untuk menulis berita misalnya atau informasi yang kerja-kerja yang dilakukan oleh Bawaslu ini tidak hanya terfokus atau dibebankan kepada beberapa orang saja, 1 atau 2 orang, tapi semua orang punya kemampuan. Saya kira semua orang tinggal mau belajar atau tidak ya soal menulis ini. Kita sudah punya teman-teman di Humas yang punya kapasitas dalam pemberitaan. Nah, saya kira itu bisa menjadi salah satu support supaya nanti teman-teman juga bisa misalnya menuangkan informasi berita dalam bentuk tulisan, yang itu menjadi salah satu bahan untuk pemberitaan dan publikasi kerja-kerja yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Nah, kurang lebih kegiatan-kegiatannya seperti itu. Kemudian soal pengelolaan keuangan itu juga penting. Nah, ini yang tidak kalah penting juga terkait dengan laporan pajak, ya kan. Laporan pajak itu juga ruang lingkupnya ada di divisi SDM, kemudian LHKPN, LHKAN. Nah, ini meskipun sebenarnya ini dikerjakan setiap tahun, tetapi terkadang karena setahun sekali kadang lupa. Apalagi terkait dengan pajak ini kan ada perubahan peralihan sistem yang kemudian kita juga perlu melakukan pembelajaran ya, bagaimana caranya untuk melakukan laporan pajak. Nah, ini menurut saya, itu kira-kira hal-hal yang kemarin kita rencanakan, dan mudah-mudahan rencana-rencana itu bisa terlaksana, karena memang di masa non tahapan ini kalau biasanya di tahapan itu kita supportnya sangat besar ya.
idenya, kegiatannya, kemudian anggarannya, infrastrukturnya itu betul-betul kita disupport, supportingnya sangat besar. Nah, tapi di non tahapan ini memang terutama terkait dengan anggaran itu sangat sangat terbatas. Nah, sehingga memang sebagaimana yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi, memang kita pada situasi seperti ini dituntut untuk tetap bekerja dan kreativitas kita diuji. Dan saya selalu mengingat pesannya Pak Toto, anggota Bawaslu RI, bahwa Bawaslu itu adalah pekerja demokrasi, sehingga dalam situasi apapun kerja-kerja demokrasi harus selalu dilaksanakan. Nah, salah satunya agenda hari ini yang kita laksanakan ini adalah bagian dari memberitakan, menyampaikan kepada masyarakat bahwa Bawaslu tetap melakukan kerja-kerja demokrasi. Gitu. Oke, baik. Teman-teman semuanya, tadi kita sudah mendengar ya bagaimana program-program dan juga apa saja yang direncanakan pada tahun ini, yang mana dari sini kita ketahui bahwa di masa non tahapan ini, mungkin ya teman-teman di masyarakat itu tahunya Bawaslu bekerjanya hanya di masa tahapan saja ya Pak ya. Tapi ternyata di masa non tahapan ini adalah sebuah momentum bagi kita di tengah-tengah keterbatasan anggaran juga, bahwa ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sehingga nanti untuk persiapan di kepemiluan tahun selanjutnya itu kita bisa benar-benar siap untuk mengawasi ya Pak ya. Betul. Entah itu dari segi kita dilatih public speaking di podcast maupun di pemberitaan-pemberitaan, kemudian juga kita dilatih untuk menulis ya, dan tentunya kita juga harus belajar untuk mendengarkan, karena di masa tahapan nanti kita juga pasti akan mendengarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat terkait pengawasan entah itu di tingkat desa maupun tingkat kecamatan yang akan diadukan kepada Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Begitu ya Pak. Mungkin ini ada perbedaan yang sangat mencolok ya Pak dari tahun 2024 dan tahun 2025 ini. Mungkin apakah ada perbedaan terkait output yang terjadi di tahun 2024 dan tahun 2025 ini di divisi SDMOD, Pak? Ya, sebentar ya, sebelum saya menjawab itu saya menjelaskan juga bahwa bukan berarti di masa non tahapan ini kemudian sama sekali tidak ada bahasanya pekerjaan yang dilakukan oleh Bawaslu. Salah satu yang hari ini tetap kita laksanakan terkait dengan fungsi pengawasan adalah terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, ini dilaksanakan secara rutin sehingga Bawaslu sebagai lembaga yang mendapatkan mandat dari undang-undang untuk melakukan pengawasan, maka kita juga terus melakukan proses pengawasan itu. Nah, detailnya nanti saya kira ini akan dijelaskan oleh koordinator divisi yang menangani terkait dengan masalah tersebut. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaannya Mbak Dewi, apakah ada perbedaan output atau tidak? Nah, saya kira jelas ya, karena kalau di tahapan itu outputnya biasanya sudah sangat terukur. Misalnya terkait dengan pembentukan pengawas kecamatan, Panwaslu kecamatan misalnya. Nah, maka outputnya jelas bahwa prosesnya tahapannya dilaksanakan, proses pembentukannya dilaksanakan, kemudian seleksi, kemudian sampai muncul anggota Panwascam terpilih, sampai dengan nanti peningkatan kapasitas dan seterusnya. Nah, itu lebih ukurannya lebih jelas gitu. Kemudian nanti di setiap tahapan
pasti ada yang namanya bimbingan teknis ya. Misalnya tahapan pencalonan, tahapan kampanye, tahapan apa. Nah, itu selalu bintek-bintek itu menyasar kepada kebutuhan teknis teman-teman. Nah, tetapi di masa non tahapan ini output output yang dimunculkan ya sesuai dengan kebutuhan kita sebenarnya, karena pada saat ini kan kita sebenarnya berbicara terkait dengan kalau di SDMOD itu terkait dengan internal. Misalnya berdasarkan pengalaman tahapan pemilu dan pilkada sebelumnya, kita ternyata SDM kita masih merasa terkendala atau belum maksimal dalam hal terkait penguasaan undang-undang misalnya, atau pengawasan aturan, baik itu undang-undang pemilu, undang-undang lain, kemudian peraturan-peraturan terkait misalnya Bawaslu atau PKPU. Nah, maka sebenarnya di non tahapan ini waktunya kita untuk mempelajari soal itu, bagaimana keterkaitan hukum, bagaimana misalnya kita melihat peristiwa hukum, apakah ini memenuhi unsur pelanggaran atau tidak, dan seterusnya. Jadi outputnya sebenarnya kalau dulu itu karena tahapan itu sudah tertata rapi ya, tahapan pemilu maupun pilkada itu sudah tertata rapi di misalnya tertuang di PKPU. Nah, maka pengawasannya pun itu menyesuaikan di tahapan itu, sehingga outputnya itu lebih sistematis, lebih jelas. Nah, berbeda karena di non tahapan, sehingga di non tahapan ini outputnya ya kita sendiri yang menentukan. Kita pinginnya seperti apa sih kan gitu. Maka kita bikin acaranya, kemudian targetnya kita kejar sendiri supaya outputnya tercapai. Gitu. Oke, baik Pak. Tadi kan sudah dijelaskan Mbak mengenai output dari 2024 itu sangat jelas ya, karena di masa tahapan dan di tahun kemarin, tahun 2025 ini kita fokus di peningkatan kualitas dan juga pelaporan-pelaporan dari tahapan yang 2024. Pastinya di situ ada sedikit masalah ataupun tantangan-tantangan ya Pak yang dilalui divisi SDMOD. Nah, itu mungkin bagaimana cara Bapak mengatasinya, dan itu tantangannya apa saja seperti itu Pak? Ya, tantangan kalau di dalam tahapan tantangannya banyak sekali ya. Yang paling besar adalah kita harus siap dengan situasi apapun gitu. Situasi seberat apapun harus kita harus kita hadapi. Salah satu yang kemudian masih saya ingat ya, kalau kita berbicara misalnya tahapan itu, salah satunya adalah terkait dengan pembentukan pengawas ad hoc. Terutama di tahapan pilkada. Jadi transisi antara tahapan pemilu dan pilkada ini kan sangat pendek. Sangat pendek. Nah, sehingga kemudian tahapan dari persiapan sampai dengan pelaksanaan pilkada juga lebih pendek dari pemilu, sehingga persiapannya juga relatif lebih cepat. Nah, saya masih ingat peristiwa terkait dengan pembentukan pengawas ad hoc. Saat itu pertama kita bentukkan Panwaslu kecamatan. Nah, di proses itu, jadi Panwaslu kecamatan ini belum selesai, belum terlantik, tetapi di tengah jalan langsung ada kita langsung dituntut untuk membentuk pengawas kelurahan desa atau PKD. Jadi PKD ini yang harusnya atau secara wewenang ini dilakukan oleh Panwaslu kecamatan, tetapi karena Panwaslu kecamatan belum resmi dilantik, maka kita juga
melakukan tahapan itu. Nah, tidak hanya persoalan waktunya saja yang beririsan, tetapi proses munculnya peraturan terkait dengan pembentukan itu juga kita di beberapa waktu kemarin di pemilu dan pilkada itu juga sangat mendadak. Kalau ini kita anggap sebagai persoalan, ya maka pada situasi itu kita hanya bisa marah kan gitu. Tetapi kalau ini kita lihat situasi ini dasarnya adalah karena ini tugas, maka serumit apapun, semendadak apapun, ya mau tidak mau harus tetap kita laksanakan. Toh pada akhirnya ternyata juga bisa dilaksanakan. Iya, betul. Nah, itu salah satu kendalanya. Jadi setelah itu kemudian kan kita juga harus mengelola mereka, mempersiapkan fintech dan sebagainya. Nah, itu juga masing-masing selalu punya tantangannya. Nah, itu kalau di tahapan. Nah, sedangkan di non-tahapan ini sebenarnya tantangannya lebih kepada bagaimana kita dituntut untuk kreatif sebagai SDM pengawas pemilu itu. Kita dituntut untuk kreatif, terutama dalam melakukan kerja-kerja demokrasi. Misalnya menyampaikan terkait dengan pendidikan pengawas partisipatif, kemudian misalnya kita mengajak melakukan podcast dan seterusnya. Nah, prinsipnya itu di setiap momentum, di setiap tahapan otomatis tantangan dan kendalanya akan berbeda-beda. Begitu, Mbak Dewi. Oke. Baik, terima kasih Pak. Tadi kita sudah bersama-sama ya mendengarkan terkait tantangan dan bagaimana dari divisi SDMOD ini mengatasi masalah-masalah yang terjadi ketika di masa tahapan pemilu dan juga pilkada, terutama di proses rekrutmen badan ad hoc dan juga di program-program tahun 2025. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, saya ingin mengumumkan bahwa kita teman-teman bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar. Pastinya tadi kan kita sudah membahas banyak ya, dan mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya kepada kami, bisa melalui kolom komentar. Nah, ini yang menarik, nantinya teman-teman akan mendapatkan hadiah, yaitu sebuah buku dari kami untuk teman-teman yang ingin bertanya. Silakan bisa bertanya di kolom komentar. Oke, baik, kita lanjut ya. Jadi tadi sudah disinggung mengenai mungkin teman-teman juga sudah mengetahui, atau mungkin teman-teman ada yang menjadi badan ad hoc pengawas pemilu pada saat pemilu maupun pilkada, ya. Terutama bagaimana teman-teman melalui rekrutmennya, kemudian juga di situ pasti ada bimtek-bimteknya, dan juga anggaran-anggaran yang dikeluarkan. Itu adalah salah satu program dari divisi kami, yaitu divisi SDMOD Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Ya, jadi mungkin tanpa divisi SDM di suatu instansi, kita tidak bisa menjalankan tujuan organisasi dengan baik, karena di situ sangat penting sekali ya. Di situ sudah kita ada SDM-nya bagaimana, kemudian keuangannya bagaimana, tata organisasinya bagaimana. Nah, itu kita kelola di divisi SDMOD atau Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat atau Pendidikan dan Pelatihan. Nah, mungkin nih Pak, keterkaitan program SDMOD ini di tahun 2025 yang non tahapan atau di tahun ini tahun 2026 itu pastinya kita untuk mempersiapkan kepemiluan berikutnya. Nah, itu apakah ada keterkaitan itu? Iya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, apa yang kita laksanakan hari ini adalah bagian yang tidak terlepas dari hasil evaluasi yang sudah kita laksanakan terkait dengan pekerjaan-pekerjaan kita terdahulu. Gitu. Jadi kalau dulu ada pekerjaan, kita evaluasi kelemahannya apa, kelebihannya apa. Nah, kelemahannya kan harus kita tambal ini. Yeah. Kekurangannya harus kita tambal,
Nah, harapannya apa? Yang sudah bagus berarti perlu kita pertahankan, syukur-syukur bisa kita tingkatkan. Nah, penambalan-penambalan itu kan kita lakukan sekarang. Nah, kepentingannya jelas ini untuk mempersiapkan SDM pengawas terutama pada tahapan pemilu atau pilkada mendatang. Gitu, Mbak Dewi. Nah, kemudian yang kedua bahwa memang dari sisi tugas fungsi itu divisi SDMOD salah satunya adalah terkait dengan penganggaran. Tapi bukan berarti kemudian ini seolah-olah bahwa anggaran itu yang memiliki adalah divisi SDM. Kita hanya sifatnya mengelola. Karena pada prinsipnya pekerjaan di Bawaslu ini kan adalah prinsipnya kolektif kolegial. Artinya bahwa keputusan itu juga tidak bisa diambil hanya salah satu orang. Jadi harus melibatkan terutama kalau kami sebagai anggota berarti harus melibatkan 4 anggota yang lain. Jadi tidak bisa kemudian saya memutuskan sendiri. Nah, termasuk terkait dengan anggaran ini ya kita sifatnya hanya mengelola saja. Terus tentu saja ini kepentingannya adalah untuk supporting sistemnya pelaksanaan kegiatan di Bawaslu Pekalongan, Kabupaten Pekalongan ya, bukan di divisinya begitu. Kira-kira itu. Oke, baik Pak. Mungkin tadi Bapak Aris juga menyebutkan salah satunya ada pengawasan partisipatif ya di tengah non tahapan ini. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu apa itu pengawasan partisipatif. Apakah itu hanya melibatkan kita sebagai jajaran Bawaslu atau juga melibatkan masyarakat seperti itu, Pak? Jadi sebenarnya kan begini ya, kita itu menyadari bahwa sumber daya yang ada di Bawaslu atau sumber daya pengawas pemilu itu kan jumlahnya terbatas. Baik. Pada saat tahapan baik pemilu atau pilkada di satu kabupaten saja misalnya, ketika kita bandingkan jumlah pengawas pemilu dengan peserta pemilu, ini kan jumlahnya sangat tidak seimbang. Tetapi bukan kemudian itu kita tapi bukan kemudian itu menjadikan alasan bahwa kita tidak melakukan pengawasan secara maksimal. Justru karena kita menyadari adanya keterbatasan itu, maka kita membutuhkan peran penting dari masyarakat, terutama masyarakat yang sudah memiliki hak pilih. Nah, pendidikan partisipatif pengawas pemilu ini adalah salah satu cara bagi Bawaslu untuk mengajak masyarakat berpartisipasi bersama-sama untuk melakukan pengawasan baik itu di pilkada maupun di pemilu. Nah, pertanyaannya pada saat ini di masa non tahapan ini apa yang kita sampaikan kepada masyarakat? Ya, yang pasti adalah pesan-pesan soal demokrasi, ya kan, soal misalnya integritas, bagaimana harusnya kita bertindak sebagai seorang pemilih, misalnya. Kemudian misalnya terkait dengan pelanggaran terkait dengan pemilu, baik itu pidana, administrasi dan seterusnya. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi yang partisipatif itu ya karena justru kita menyadari bahwa kita ini membutuhkan support dari masyarakat, maka kita mengajak kepada masyarakat. Masyarakat siapa? Ya masyarakat semuanya, tetapi kan kita perlu ada satu forum atau komunitas yang kemudian kita masuki, misalnya di komunitas atau forum mahasiswa, kemudian teman-teman yang berada di organisasi masyarakat, komunitas misalnya macam-macam lah ya yang kita
kemudian siswa siswa yang hari ini masih di SMA atau misalnya di SMP, karena bisa jadi hari ini mereka masih duduk di bangku SMP, tetapi beberapa tahun ke depan mereka kan juga akan memiliki hak pilih. Nah, itu juga menjadi bagian dari sasaran terkait dengan pendidikan partisipatif pengawas pemilu. Gitu. Oke, baik. Tadi kita sudah mendengarkan ya terkait pendidikan partisipatif atau pengawasan partisipatif. Jadi SDMOD di Bawaslu Kabupaten Pekalongan tidak hanya mempersiapkan jajarannya, tapi juga kita bersama-sama mengajak masyarakat karena keterbatasan SDM kita sendiri, di mana ini mengurus satu kabupaten ya Pak. Di sini ada 19 kecamatan kalau tidak salah ya. Jadi dan di sini kalau tidak salah kita mempunyai sekitar 25-an pegawai, yang mana itu ketika masa tahapan ini teman-teman pastinya kita akan sangat kewalahan untuk terus mengawasi di sejumlah titik. Makanya di sini ketika tahapan kita membentuk Panwascam untuk mengawasi di tingkat kecamatan dan juga PKD untuk mengawasi di tingkat desa dan pengawas TPS. Jadi pengawas TPS itu yang akan menjadi ujung tombak pengawasan pemilu, karena di situ mereka mengawasi langsung di tempat pemilihan atau pemungutan suara, begitu ya Pak ya. Oke, mungkin tadi sudah banyak sekali ya program-program yang dijalankan, dan saya penasaran Pak terkait jajaran pengawas di Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Pekalongan sendiri. Ini bagaimana antusiasme mereka, atau mungkin mereka pernah melakukan respon kepada Bapak Anies terkait koordinator divisi, terkait program-program ini, bagaimana respon mereka terhadap program yang sudah dijalankan? Teman-teman yang hari ini menjadi ini yang SDM di kabupaten. Iya, tentu saja respon itu kan sebenarnya bergantung ya terhadap terutama kebutuhan langsung. Biasanya kalau apa yang kita laksanakan itu sangat membantu terkait dengan kebutuhan langsung teman-teman, ya otomatis teman-teman akan merasa puas dengan apa yang kita kerjakan. Nah, sehingga memang kita juga, kami ketika kemarin menyusun perencanaan kan terkait dengan peningkatan kapasitas ini tidak hanya diusulkan oleh divisi SDMOD, sumber daya manusia dan tetapi juga ini juga diusulkan dari divisi-divisi yang lain, karena tentu saja kebutuhan peningkatan kapasitasnya, misalnya teman-teman di staf teknis di divisi SDMOD dengan staf teknis di divisi yang lain, kebutuhan teknisnya kan juga berbeda. Nah, sehingga ini juga perlu disesuaikan, sehingga tadi masukan-masukan dari teman-teman itu menjadi penting bagi kami dalam rangka menyusun perencanaan ini. Kalau tadi ya yang dilakukan itu menyasar langsung, biasanya ya teman-teman pasti akan puas. Oke, baik. Jadi pastinya respon dari jajaran Bawaslu ini mereka akan sangat puas ketika kebutuhan mereka sebagai SDM itu juga kita lakukan di dalam program-program yang sudah dilaksanakan, begitu ya Pak. Mungkin ini terakhir Pak, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ataupun harapan dari Bapak Anies selaku Kordiv SDMOD untuk seluruh jajaran Bawaslu ataupun untuk masyarakat, untuk kita bersama-sama meningkatkan kualitas pengawasan pemilu. Iya. Mungkin pesan saya hanya mengutip saja ya, mengutip yang pernah disampaikan oleh Pak Toto, anggota Bawaslu RI, bahwa kita itu adalah pekerja demokrasi, ya kan? Tidak hanya sekedar hanya melakukan pengawasan di tahapan pemilu atau pemilihan saja. Pekerja demokrasi ini misi utamanya adalah bagaimana melakukan pendidikan demokrasi kepada masyarakat. Kalau Pak Toto itu menyampaikan tugas kita sebenarnya tidak di dalam kantor. Tugas kita bertemu dengan orang, kemudian menyampaikan, ngobrol,
terkait dengan isu-isu demokrasi, Betul. bertemu dengan komunitas, Ya. ya kan. Nah, itu yang menurut saya harus tetap menjadi pegangan, terutama bagi saya sendiri ya, terutama bagi saya sendiri dan untuk teman-teman semua yang berada di Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Saya kira itu, Mbak Dewi. Oke, terima kasih Bapak Anies, sangat Sama-sama. menarik sekali ya atas program-program tadi yang sudah disampaikan. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua ya teman-teman, terkait bagaimana pengawasan pemilu di tingkat kabupaten ini kita tingkatkan melalui SDM yang berkualitas, yaitu melalui program-program divisi SDMOD. Terima kasih Bapak Anies atas insight yang diberikan. Sama-sama. Kemudian jangan lupa teman-teman yang ingin melakukan pertanyaan bisa di kolom komentar. Nantinya kita akan ada hadiah buku untuk teman-teman semuanya yang sudah melakukan pertanyaan di kolom komentar. Tadi kita sudah membahas program dan lain sebagainya. Semoga itu bisa menjadi wawasan kita semua dan semoga informasi ini tidak terlepas, tidak hanya sampai ke teman-teman semua, tapi juga diinformasikan kepada masyarakat semuanya. Jangan lupa untuk terus ikuti episode podcast kami di minggu-minggu mendatang. Saya Dewi Faima, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.